Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang dihormati Bapak Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus, begitu juga Missionary in Charge Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Mirajuddin, para mubalighin, dan Tuan Halili Ahmad dari NGO Seteras, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta jasa selana tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi jemaat Malaysia, saya mengucapkan mubarak tahniah pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, karena dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat mengadakan jasa salana tasyakur Jemaat 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kami dari Jemaat Malaysia ingin juga beserta pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada Bapak Amir, begitu juga Bapak Missionary in Charge, untuk merasakan kegembiraan perayaan tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini. Jadi kalau ditinjau dari sejarah keberadaan Jemaat Ahmadiyah Malaysia banyak ditunjangi, disokong oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini diumpamakan seperti abang dengan adik. Kalau di sini kakak dengan adik. Nah, jadi begitulah sejarah Jemaat Ahmadiyah di Malaysia. Alhamdulillah, sekarang Jemaat Ahmadiyah Malaysia telah dapat berdiri, dan namun begitu masih banyak sokongan-sokongan yang kami perlukan daripada kakak kami ini, abang kami ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Contohnya para mubalighin. Banyak dari mula Jemaat Malaysia ini dibantu oleh Jemaat Indonesia dari segi penghantaran mubalighin. Malah kalau kita ingat sejarah almarhum Abdul Basit Syahid juga pernah menjadi missionary in charge dan juga Amir Jemaat Malaysia. Begitu juga almarhum Tuan Abdul Sattar Rauf juga dari sini, dari Indonesia, juga pernah menjawab sebagai missionary in charge Jemaat Malaysia. Dan banyak lagi para mubalighin yang sudah kembali kemari, pernah bertugas berkhidmat di Jemaat Malaysia, seperti Tuan Hidayatullah, Tuan Samsir juga, Tuan Maulana Hasan Basri banyak sekali melawat, buat lawatan-lawatan ke Jemaat Malaysia yang memberikan banyak tarbiyat dan pengetahuan tentang jemaat ini kepada jemaat di Malaysia. Jadi sekarang ini ada lagi yang baru datang, Tuan Maulana Basuki Ahmad, Tuan Maulana Idris, begitu juga yang baru lulus Jamiah Sulaiman, Tuan Sulaiman Berus. Yang ada sekarang Tuan Maulana Samsudin, Tuan Maulana Daud, ini dua-dua dari Jemaat Indonesia. Jadi perkembangan Jemaat Malaysia ini banyak sekali dibantu oleh Jemaat Indonesia. Jadi itulah
saya katakan perasaan abang dan adik, perkataan kami sebagai adik itu begitu sekali menyayangi seorang kakak, seorang abang yang telah banyak membantu perkembangan jemaat di sana. Dari segi pengetahuan, membalikin semua. Ya. Malah dari segi bantuan keuangan juga, dibantu juga. Alhamdulillah, kita melihat di sini berkat daripada rahmat dan berkat daripada Allah SWT, Jemaat Ahmadiyah begitu memaju sekali di Indonesia ini. Banyak sekali yang telah menjadi dalam ahli-ahli dalam jemaat ini. Sampai ratusan ribu. Kalau di Malaysia sekarang ini sekitar 10.000 lebih sahaja. Itu pun saudara-saudara kita yang teraniaya di Pakistan telah mencari perlindungan di Malaysia, kurang lebih 8.000 orang di sana, anggota-anggota jemaat dari Pakistan. Nah, tetapi yang lokal saja kurang lebih 3.000 orang, tidak ramai. Satu daripada puncanya adalah kekurangan para mubalik. Kemudian tekanan daripada pihak kerajaan juga. Kalau di Malaysia itu kami dikatakan bukan Islam, dikatakan Qadiani. Tidak boleh disebut kalau orang lokal itu, orang bukan jemaat itu mengatakan kami Qadiani. Malah di masjid kami bertulis Qadiani itu bukan ajaran Islam. Itu keadaan jemaat di Malaysia. Tapi alhamdulillah, meskipun dalam keadaan begitu, dengan pertolongan Allah SWT, karena jemaat ini adalah jemaat yang ditubuhkan sendiri dari Allah SWT, oleh tangan Allah sendiri yang menubuhkan jemaat ini. Maka jemaat ini walaupun keadaan yang begitu susah, tapi masih boleh hidup lagi. Yang penting ada insan-insan, manusia-manusia yang mau berkhidmat dengan tulus ikhlas kepada jemaat ilahi ini, insya Allah Ta'ala, Allah SWT akan sentiasa memberikan dukungan pada jemaat ini. Jadi saya juga berterima kasih pada jemaat di sini karena kehadiran kami di sini memang pada mulanya memang tidak ada official invitation, jemputan resmi, karena keadaan yang memaksa, keadaan jemaat di sini juga kami paham. Tapi itulah yang saya katakan, oleh karena talian persaudaraan begitu erat sekali, kami juga ingin sama-sama merasakan kegembiraan tasyakur 100 tahun jemaat Indonesia ini. Dari segi layanan begitu baik sekali, transportasi, tempat tinggal juga, alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT memberikan berkat sebanyak-banyaknya pada jemaat Ahmadiyah Indonesia ini, dan para panitia juga dapat menjalankan amanah yang telah diitulah dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalsa salana ini seperti yang dikatakan kemarin kita dengar, bukan sekadar jalsa. Satu daripadanya adalah meningkatkan tali persaudaraan kita. Kita berjumpa, sudah lama tidak jumpa. Tapi bila kita bertemu di jalsa ini, dia akan merapatkan lagi tali persaudaraan kita. Karena dalam Al-Quran dikatakan, kuno ma'asadikin. Bersama-samalah dengan orang-orang yang soleh, orang yang sidik. Jadi dengan itu juga akan meningkatkan lagi taraf kerohanian juga, keimanan kita, ketakwaan kita juga. Dengan adanya bersama-sama dalam mengikuti program jalsa salana ini. Ini satu daripada manfaat jalsa salana ini. Di samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, macam mana kita beramal dalam menjalani kehidupan kita sebagai Ahmadi. Macam mana
kawan-kawan kita yang begitu amalannya begitu baik sekali. Nah, dari dengan adanya jalsa ini kita dapat mencontohi mereka, dapat contoh mereka macam mana cara kita mengamalkan nizam yang telah ditetapkan dalam jemaat ini. Seperti sembahyang tahajud berjamaah, berkhidmat kepada jemaat ini. Itu perkhidmatan itu satu dari pengorbanan massa. Kalau dalam jemaat ini kita diperlukan berkorban. Jadi pengorbanan itu bukan saja dari segi uang ringgit, dari segi harta, masa juga itu adalah satu pengorbanan. Apabila kita berkorban sesuatu di jalan Allah SWT, Allah SWT akan memberkati kehidupan kita. Apabila satu kehidupan yang diberkati Allah SWT, seseorang itu akan merasa kebahagiaan, kesenangan, dan juga kejayaan dalam kehidupannya. Bukan sahaja dirinya, tetapi keluarganya juga. Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada rumah tangganya, pada anak-anaknya. Itulah suatu kehidupan yang diberkati oleh Allah SWT. Jadi untuk mendapatkan berkat tadi, itulah saya katakan memerlukan pengorbanan, pengorbanan harta, pengorbanan masa. Kadang-kadang perasaan juga harus dikorbankan. Itu yang harus kita tahu. Macam mana cara berkorban dengan kita punya perasaan. Itulah dalam jemaat kita ada satu moto yang selalu kita war-warkan. Love for all, hatred for none. Cinta kepada semua, tidak ada benci kepada sesiapapun. Tapi ini memang mudah untuk ditulis di baju, tulis di papan, mudah. Tetapi untuk diamalkan memerlukan pengorbanan. Macam mana kalau kita membenci seseorang, lalu kita ingin menukarkan kebencian itu kepada kecintaan. Itu memerlukan pengorbanan. Nah, itulah namanya pengorbanan. Apabila kita berkorban di atas sesuatu, Allah yang lebih mengetahui keadaan kita. Dia akan melimpahkan sesuatu yang lebih baik pada kita semua. Jadi itulah di dalam jemaat ini memerlukan itu. Karena kita ini satu organisasi. Dalam organisasi itu banyak-banyak macam kita akan berjumpa manusia. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kita suka, ada yang tidak suka. Ya, tetapi itu semua untuk mengukuhkan persaudaraan di dalam jemaat ini, kita perlukan itu pengorbanan. Bersahabat, bersaudara dengan kokoh. Apabila satu jemaat yang kokoh, barulah di situ kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkat-berkatnya kepada jemaat itu dengan kemajuan demi kemajuan. Bukan saja dari segi kemajuan jasmani, kemajuan dari segi kerohanian. Kerohanian itu artinya keimanan, ketakwaan, itu dipertingkatkan oleh Allah SWT. Nah, begitu juga dari segi jasmani, kita nampak kemajuan dalam jemaat, dari segi bilangan bertambah, dari segi bangunan bertambah, dari segi pengorbanan harta akan bertambah. Dari situ kita nampak jemaat ini akan maju ke hadapan dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga para peserta semua diberikan berkat sebesar-besarnya, rahmat sebesar-besarnya dengan mengikuti jalsa salana yang berberkat ini dan meningkatkan lagi tali persaudaraan kita semua sebagai anggota jemaat. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf. Allahu Akbar. Zindabad. Ya. Maaf.